Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan terkait eh, PS elektronika, gimana ini dibuat di Tidore. Untuk proses sendiri, perkenalkan nama saya Yoga Rahmawan, panggilan Yoga, tempat tanggal lahir di Gresik, 9 Desember 1995, agama Islam, status menikah, alamat Jalan Pondok Indah 3, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Untuk email sama nomor HP, Yoga Rahmawan, yoga@gmail.com, nomor telepon 081 245 269 560. Untuk NIM-nya 2023 115883. Dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang hanya memperoleh arus listrik mengalir dalam satu arah sehingga dioda biasanya disebut juga sebagai bahannya arah atau rectifier. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor jenis silikon dan germanium. Simbol dioda dalam rangkaian elektronika seperti tergambar di samping, di mana dioda ini mempunyai anoda dan katoda. Dalam prakteknya, dioda mempunyai depletion layer. Dioda terbuat dari penggabungan dua tipe, semikonduktor tipe P dinamakan anoda, sedangkan yang terhubung dengan semikonduktor tipe N disebut katode. Pada bentuk aslinya, pada dioda terdapat tanda cincin yang melingkar pada salah satu sisinya. Ini digunakan untuk menandakan bahwa pada sisi yang terdapat cincin tersebut merupakan kaki katoda. Dalam praktiknya, di mana dioda ini sudah mempunyai simbol cincin untuk memudahkan pembacaan, di mana cincin ini adalah sebagai kaki dioda sendiri yang bisa disebut dengan katoda. Dengan yang tidak mempunyai cincin, bisa disebut kepala atau disebut anoda. Seperti pada kenyataannya, dioda juga mempunyai cincin seperti ini, di mana yang mempunyai cincin adalah kaki, yaitu bisa disebut katoda, dan yang tidak ada cincinnya disebut kepala adalah anoda. Perilaku dioda. Perilaku dioda bias maju. Eh, dari gambar ini adalah dioda dengan bias maju, atau bisa disebut dengan forward bias. Bias positif dengan arti kata memberi tegangan potensial sisi P lebih besar dari sisi N. Maka elektron sisi N dengan serta-merta akan bergerak untuk mengisi hole sisi P. Tentu, kalau elektron mengisi hole di sisi P kan terbentuk hole pada sisi N karena ditinggal elektron. Ini disebut aliran hole dari P menuju N. Kalau menggunakan terminologi arus listrik, maka dikatakan terjadi aliran listrik pada sisi P ke sisi N. Selanjutnya, perilaku dioda bias mundur. Dari gambar ini adalah dioda dengan bias negatif atau mundur, atau bisa disebut juga dengan reverse bias. Bias mundur dibalik yaitu dengan memberikan bias negatif, reverse bias. Dalam hal ini, sisi E mendapat polaritas tegangan lebih besar dari sisi P, sehingga tidak akan terjadi perpindahan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan. Lapisan deplesi atau depletion layer ini semakin besar dan menghalangi terjadinya arus yang mengalir. Selanjutnya, di sini ada anoda.
ada dioda. Nah, dioda ini ada anoda, ada katoda yang seperti saya terangkan di awal, dan di sini ada depression layer. Nah, gambar ilustrasi di atas menunjukkan sambungan PN dengan sedikit porsi kecil disebut lapisan depression layer, di mana terdetik keseimbangan Hall. Artinya gambar ini adalah gambar dioda yang mempunyai keseimbangan Hall dan elektron. Perilaku dioda selanjutnya, sambungan PN dihubungkan dengan baterai tegangan. Kutub P tipe kutub plus pada tipe P dan kutub min pada tipe N, di mana aliran lubang dan aliran elektron saling bertemu dapat kita simpulkan juga di kurvanya, di mana arus dari kurva sumbu vertikal dan tegangan di sumbu horizontal. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang dihasilkan. Tegangan seperti ini dinamakan tegangan maju bias atau forward bias. Perilaku dioda selanjutnya yaitu kutub plus pada tipe N dan kutub min pada tipe P. Ini harusnya alirannya berbalik ya, mohon maaf ada kesalahan di mana aliran lubang ini mengarah ke kiri dan aliran elektron ini mengarah ke kanan, jadi tidak saling bertemu atau bertolak belakang. Elektron pada tipe N dipaksa meninggalkan tipe E tanpa melewati tipe E sehingga daerah depresi semakin besar. Nah, terjadinya tolak menolak ini akan menjadikan depletion layer-nya semakin membesar dan medan listrik yang dihasilkan juga semakin membesar. Medan listrik akan mencegah mengalir pada rangkaian walaupun tegangan terus diperbesar, namun arus tetap sangat kecil. Tegangan ini dinamakan tegangan mundur backward bias. Jika tegangan mundur terus diperbesar, maka suatu saat arus mundurnya bertambah secara tajam. Jadi dikatakan sambungan PN bocor, potensial pada keadaan ini dinamakan potensial rusak atau breakdown voltage. Kurva ini menerangkan ketika ada perbesaran arus dari tegangan diperbesar, tapi arus tetap sangat kecil dan tegangan ini dinamakan tegangan mundur bias backward. Selanjutnya perilaku dioda sambungan PN jika diberi pertama tegangan maju akan ada arus mengalir pada rangkaian, dan yang kedua tegangan mundur arus yang mengalir sangat kecil hampir nol. Dapat dilihat dari kurva berikut. Dengan sifat-sifat tersebut, sambungan PN digunakan sebagai dioda alat untuk membuat arus mengalir pada satu arah saja. Untuk pengaplikasiannya, di mana gambar pertama ini dioda dalam keadaan forward bias sehingga menyebabkan lampu menyala. Ini dikarenakan arus listrik terdapat mengalir tanpa hambatan apapun pada dioda. Bisa kita lihat polaritas yang gambar kiri ini adalah plus di atas dan min di bawah. Anoda, dioda diberi arus melewati anoda, katoda merespon dan menyalakan sebuah lampu. Untuk pada gambar yang kiri, yang kanan, sumber tegangan dibalik polaritasnya sehingga arus listrik akan mengalir melalui katoda dioda. Tapi hal ini menyebabkan dioda dalam keadaan reverse bias sehingga arus listrik tidak dapat mengalir melewati
dioda dan menyambungkan lampu padam. Ini ini adalah gambar sebaliknya di mana polaritasnya kita balik, sebelumnya plus plus minus, sekarang jadi min plus. Dari mana min ini dimasukkan ke anoda, katoda merespon, tapi lampu tidak menyala karena eh, tidak dapat mengalir. Oleh karena itu, dioda banyak digunakan sebagai pengaman pada rangkaian elektronika sebagai pencegah terbaliknya pemasangan polaritas dari sumber tegangan. Jenis-jenis dioda, dioda Zener. Ketika tegangan reverse bias maksimum diberikan kepada diode, maka arus listrik akan mengalir seperti layaknya pada keadaan forward bias. Arus listrik ini tidak akan merusak dioda jika tidak melebihi dari apa yang telah ditentukan. Ketika tegangan reverse bias ini dapat dikendalikan pada level tertentu, maka dioda ini disebut dengan dioda Zener. Dioda Zener sendiri memiliki simbol yang hampir sama ya, tapi cincin ringnya ada sedikit seperti huruf S, di mana komponen juga masih sama, ada anoda dan ada kanoda. Perbedaannya adalah di cincinnya saja. Eh, untuk gambar realnya, kita bisa lihat ini mungkin nilai tegangannya lebih ditentukan dalam pembuatannya. Nilai tegangan ini mempunyai rentang dari beberapa volt hingga ratusan volt dan toleransi diodanya berkisar antara 5% sampai 10%. Pada aplikasinya di dalam rekod elektronika, dioda Zener berfungsi sebagai pengatur tegangan regulator dengan berperan sebagai beban. Dioda Zener akan mengalir pada banyak arus listrik jika tegangan terlalu tinggi dan mengurangi arus listrik jika tegangan terlalu rendah sehingga menyebabkan tegangan stabil. Seperti contoh gambar di atas. Tegangan dari sumber tegangan 12 volt, tetapi tegangan yang terukur pada beban adalah 9 volt, sama dengan nilai tegangan dioda Zener. Jadi dioda Zener ini akan menstabilkan tegangan. Selanjutnya yaitu LED, light emitting dioda. LED merupakan jenis dioda yang jika memberikan tegangan forward, bias akan menimbulkan cahaya dengan warna-warna tertentu seperti merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Simbol LED hampir sama dengan simbol dioda, hanya saja pada simbol LED ditambahkan dua garis panah ke arah luar seperti terilusi pada gambar di atas. LED dalam rangkaian elektronika bisa digunakan sebagai lampu indikator. Contohnya seperti ini, lampu-lampunya. Selanjutnya masih terkait LED, sering dipakai sebagai indikator yang masing-masing warna bisa memiliki arti yang berbeda. Menyala, padam, dan berkedip juga bisa berarti lain. LED dalam bentuk susunan array bisa menjadi display yang besar. Dikenal juga LED dalam bentuk 7 segmen atau ada juga yang 14 segmen. Biasanya digunakan untuk menampilkan angka numerik atau alfabet. Seperti ini aplikasi Land Matrix-nya, di mana lampu-lampu ini akan menyala bisa sampai 7 warna atau 14 warna. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.